Halo teman-teman, kembali lagi di praktikum gambar teknik. Kali ini kita akan memasuki modul 4 dasar AutoCAD. Untuk pengertian AutoCAD, AutoCAD adalah sebuah program CAD atau Computer Aided Design yang dikeluarkan oleh Autodesk. Pada dasarnya, CAD adalah program untuk desain, tepatnya untuk merancang atau menggambar teknik menggunakan komputer maupun laptop. Dan saat ini sedang dikembangkan pada perangkat mobile seperti telepon genggam dengan tujuan untuk menghasilkan output rancangan yang memiliki tingkat akurasi tinggi dan dirancang dalam waktu yang singkat. Salah satu software CAD yang paling banyak digunakan adalah AutoCAD. Oke, dalam AutoCAD ada yang namanya units. Units ini sebelum memulai menggambar di AutoCAD tentu harus mempersiapkan satuan ukuran gambar pada workspace yang akan dipakai saat menggambar agar hasil yang didapat sesuai dengan ketentuan. Satuan units gambar pada program AutoCAD memiliki sejumlah satuan, baik itu milimeter, senti, maupun meter, dan lain sebagainya. Satuan unit sangat berguna dalam memproyeksikan gambar rancangan sesuai dengan skala yang dibutuhkan. Setting satuan berfungsi untuk mengatur satuan dan precision. Yang kedua adalah limits. Dalam gambar AutoCAD, pembuatan limits bisa menyamakan persepsi tentang kertas maya atau virtual dalam layar AutoCAD, sehingga jika dicetak dalam kertas yang standar, akan dapat langsung diketahui bagaimana objek gambar saat tercetak. Fungsi limits ini pada AutoCAD adalah untuk membatasi gambar pada lembar cetak dan dapat diatur oleh pengguna. Lalu ada perintah dasar menggambar atau draw toolbar. Draw toolbar ini adalah tool yang digunakan sebagai alat untuk menggambar objek dasar. Draw merupakan tools yang memiliki fasilitas untuk membentuk garis-garis pada drawing area. Pada toolbar draw terdapat banyak fasilitas, di antaranya ada line, polyline, circle, arc, rectangle, dan lain sebagainya. Lalu ada perintah modifikasi atau modify toolbar. Ini adalah tool yang digunakan untuk memperbaiki gambar yang dibuat menggunakan toolbar draw. Di antaranya ada move, trim, copy, offset, dan lain sebagainya. Lalu ada layout pada AutoCAD. Layout di AutoCAD adalah area kerja dua dimensi tempat seseorang dapat mengatur dan mempresentasikan gambar yang dibuat di area model. Layout berfungsi sebagai kertas virtual di mana seseorang bisa menambahkan viewport, judul blog, dimensi catatan, dan elemen lainnya untuk membuat lembar gambar yang siap cetak. Fungsi layout yaitu menampilkan gambar yang diskalakan, menambah elemen cetak, serta mengatur halaman. Lalu ada plotting. Lembar kerja yang telah dibuat dapat dicetak seluruhnya atau hanya pada bagian tertentu pada lembar kerja. Plotting dapat dilakukan dengan menuliskan perintah plot, kemudian tekan tombol enter pada lembar kerja. Oke teman-teman, pada modul 4 kali ini kita akan membahas tentang dasar-dasar AutoCAD. Kali ini aku akan menjelaskan beberapa alat bantu penting yang sering digunakan untuk menggambar dua dimensi. Alat bantu ini akan sangat berguna bagi kalian untuk mempermudah proses menggambar kalian dan menyelesaikan modul 4 kali ini. Oke, pertama-tama ini merupakan tampilan dari AutoCAD-nya. Lalu di bawah sini ada alat bantu. Lalu di atas ini ada beberapa panel, ada panel draw, modify, annotation, layouts, dan lain sebagainya. Dan di atas ini ada tab menu, ada tab home, tab insert, annotate, parametric view, manage, dan lain sebagainya. Oke, pertama-tama di sini aku akan menjelasin alat bantu terlebih dahulu. Di sini ada grid mode. Grid mode ini untuk menampilkan kotak-kotak seperti ini, teman-teman. Jika kalian nonaktifkan, tampilan kalian akan polos seperti ini. Jika kalian aktifkan, akan muncul kotak-kotak seperti ini. Lalu ada snap mode. Snap mode ini untuk membatasi kursor kalian di kotak-kotak seperti ini. Contoh, kalian klik jika kalian ingin membuat garis, kalian akan kekunci di kotak-kotak ini, teman-teman. Nah, kalian akan kekunci di kotak-kotak seperti ini.
Oke, selanjutnya ada auto mode. Auto mode ini digunakan untuk mengunci hanya pada arah horizontal atau vertikal aja, teman-teman. Contohnya, jika kalian ingin membuat garis, kalian akan kekunci pada horizontal seperti ini atau vertikal jika kalian arahkan ke atas. Oke, selanjutnya ada polar tracking. Polar tracking ini membantu kita untuk menggambar garis dengan sudut tertentu. Contohnya, jika kalian aktifkan pada sudut 30, 60, 90, dan 120, kalian akan terkunci pada sudut tersebut. Lalu selanjutnya ada OSnap. Di sini ada OSnap. OSnap ini membantu menempelkan secara otomatis pada titik penting pada sebuah objek tertentu. Contohnya jika kalian ingin membuat garis di sudut, kalian akan terkunci di endpoint. Ini namanya endpoint. Dan jika kalian ingin membuat di tengah-tengah garisnya, kalian akan kekunci di midpoint. Dan untuk mengaktifkannya, kalian klik OSnap dan kalian centang semua ini, lalu kalian oke. Untuk alat bantu udah selesai. Aku akan menjelaskan panel yang di drawing dulu, atau alat bantu yang digunakan untuk menggambar terlebih dahulu. Pertama-tama itu ada line atau kalian aktifkan bisa dengan klik L lalu enter aja. Kalian pilih kalian ingin membuat garisnya di mana dan kalian tarik aja. Lalu jika ingin mengakhirinya, kalian klik sekali lagi. Oke, kalau kalian ingin menyudahi, kalian klik ESC, teman-teman. Oke, selanjutnya ada polyline. Polyline ini digunakan untuk membuat garis gabungan. Garis gabungan maksudnya seperti ini. Jika kalian klik polyline, atau polyline, kalian enter. Jika kalian ingin membuat garis seperti ini akan menjadi satu kesatuan. Beda dengan line ini akan terpisah, teman-teman. Oke, selanjutnya ada circle. Untuk membuat lingkaran, kalian klik C dan kalian enter aja. Kalian klik ingin membuat objeknya di mana, dan kalian ketik kalian ingin membuat sudutnya. Mohon maaf teman-teman, maksud saya membuat ukurannya, radiusnya berapa. Semisal aku pilih 20. Oke, ini akan radiusnya 20. Oke, selanjutnya ada rectangle. Rectangle ini digunakan untuk membuat persegi atau persegi panjang, teman-teman. Penggunaannya, kalian klik LEC, kalian klik kalian ingin membuat objeknya di mana, lalu kalian ketik untuk ukurannya. Yang pertama-tama itu lebarnya dulu. Aku ingin di sini mungkin 150, dan tingginya aku ingin 90, dan akan jadi seperti ini. Oke, selanjutnya ada polygon. Polygon ini membuat bangun segi N. Kalian klik polygon dulu. Kalian ingin membuat bangun segi berapa? Misal bangun segi 6. Kalian klik 6 dan kalian klik ingin di mana. Kalian inscribe in circle dan kalian sesuaikan. Kalian ingin seperti ini atau seperti ini. Oke, selanjutnya
ke menu atau menu modify ini digunakan untuk mengedit ya teman-teman, sesuai namanya. Oke, pertama-tama aku ingin menjelasin yang move terlebih dahulu. Move ini kalian bisa aktifkan dengan klik M, kalian enter. Digunakan untuk memindahkan sebuah objek. Seperti contoh kalian membuat objek, kalian ingin memindahkan objek lingkaran ini, kalian klik dulu objeknya dan klik enter sekali. Kalian akan bisa memindahkan objeknya sesuai keinginan kalian. Lalu ada copy ini digunakan untuk menggandakan objek teman-teman. Untuk mengaktifkannya kalian klik CO, kalian klik objeknya, kalian klik ingin menggandakannya pas posisi apa, dan akan berganda seperti ini, dan kalian tempatkan sesuai keinginan kalian. Oke, selanjutnya ada rotate yang digunakan untuk memutar suatu objek. Contoh kalian bisa aktifkan dengan LO lalu enter. Misal kalian ingin memutar objek ini, kalian klik aja objeknya, kalian enter. Lalu kalian ingin memutar pada sudut yang mana? Misal aku ingin di endpoint ini. Kalian rotate aja sesuai keinginan kalian. Oke, selanjutnya ada mirror ini teman-teman. Digunakan untuk membuat bayangan yang simetris. Membuat bayangan simetris itu contohnya seperti ini. Kalian bisa aktifkan dulu terlebih dahulu, kalian ketik MI, kalian klik enter, klik objeknya, lalu kalian pilih kalian ingin membuat bayangannya di mana. Misal aku ingin membuat bayangannya tepat sebelah kanan di sini. Kalian klik ini dan kalian ke atas. Enter sekali lagi. Dan kalian akan mendapatkan bayangan yang simetris seperti ini teman-teman. Oke, selanjutnya ada menu trim atau potong. Ini digunakan untuk memotong suatu objek sesuai namanya. Oke, contohnya jika kalian ingin memotong objek ini yang di dalam ini, kalian klik TL aja, kalian enter, lalu kalian pilih aja langsung ke objek yang kalian ingin potong. Selanjutnya ada menu fillet. Fillet ini digunakan untuk membuat lengkungan di sudut teman-teman. Kalian untuk mengaktifkannya kalian klik F, lalu kalian klik enter, lalu kalian klik ya membuat radiusnya. Kalian pilih ingin radiusnya, misal saya ingin di 10, dan kalian pilih objeknya, objek pertamanya, misal yang atas ini dan yang bawah ini, dan akan mendapatkan garis lengkung di sudut seperti ini. Oke, selanjutnya ada chamfer atau chamfer, digunakan untuk membuat sudut yang miring teman-teman. Jika ini sudut melengkung, maka chamfer digunakan untuk sudut miring yang lurus teman-teman. Untuk mengaktifkannya kalian klik CHA, lalu kalian enter aja, lalu kalian klik D, dan kalian ketik kalian ingin distance-nya itu berapa. Misal aku ingin 10 di sini, dan ininya juga 10. Lalu seperti fillet tadi, kalian pilih dulu garis yang pertama dan kalian pilih yang kedua,
dan kalian akan mendapatkan garis milling seperti ini teman-teman. Oke, selanjutnya ada menu annotation. Annotation ini digunakan untuk membuat anotasi atau ukuran teman-teman. Oke, yang pertama ada dim. Dim ini sebenarnya ada banyak teman-teman. Ada dim line untuk membuat yang rules, dan dim radius untuk mengetahui radius suatu lingkaran, dan lain-lain teman-teman. Oke, aku mau contohin yang dim line. Kalian klik ini endpointnya, lalu kalian klik endpointnya juga, dan kalian akan mendapatkan ukuran dari rectangle ini teman-teman, yaitu ukurannya yaitu 150. Oke, mungkin itu penjelasan beberapa tools yang mungkin kalian akan sering gunakan. Oke, di sini aku ingin praktek langsung aja membuat suatu gambar. Aku ingin delete dulu semuanya. Sebelum kalian menggambar suatu gambar di AutoCAD, kalian harus mengatur dulu yang namanya unit. Unit ini yaitu satuannya teman-teman. Kalian klik UN, kalian itu aja. Nah, pastiin ini dalam satuan senti teman-teman. Kalau mili kalian ubah dulu ke senti. Jika sudah, kalian klik OK aja. Oke, lanjut. Aku ingin membuat lingkaran terlebih dahulu. Klik C. Radiusnya ingin di 28. Di 28. Lalu aku ingin membuat lagi garis bantu di atas ini 25 cm. Ingin menggambar lagi lingkaran di sini dengan radius 11. Radius 11. Oke. Dan aku ingin mengitarinya. Ingin membuat di sini-sini teman-teman. Dengan cara klik dulu objeknya, klik play portal ini, kalian klik yang tengah ini, dan ingin membuat 8 lingkaran. Lalu close aja. Setelah close, kalian klik. Ini kan masih jadi satu bagian teman-teman. Cara biar nggak jadi satu bagian, klik X. Nah, ini akan terpisah. Lalu aku ingin membuat lingkaran lagi di sini. C. Kalian lalu klik TTL, tan radius di sini dan di sini. Oke. Untuk radiusnya juga 11. Dan aku ingin memotong supaya jadi seperti ini. Aku ingin potongnya, potong. Jika sudah dipotong, aku ingin alih lagi. Potong lagi ke sudut ini, dan aku bikin 8 juga, dan akan membentuk seperti ini. Klik close X supaya enggak kehubung. Untuk garis bantunya dihapus saja, dan aku ingin memotong objeknya seperti ini. Seperti ini dan seperti ini.
Dan aku juga ingin membuat lingkaran di sini dengan radiusnya yaitu 6, dan ingin mengitari lagi yaitu pada di tengah sini juga. Ini juga dibuat menjadi 8. Lalu aku juga ingin menambahkan di tengah-tengah sini dengan radiusnya yaitu 31 cm. Lalu lagi dengan radius 32 cm. Nah, setelah terbentuk seperti ini, membuat circle lagi di luar sini aja. Aku ingin radiusnya 5. Lalu aku akan memindahkannya ke dalam sini. Klik M, klik lingkarannya, klik atas ini, dan klik sini. Dan aku ingin membuatnya menjadi 3 bagian di sini dan di sini. Klik Ally aja, di sini, dan kalian buat 3 aja. Oke, jangan lupa kalian klik dulu lalu kalian X. Lalu di sini kan masih ada garis ini teman-teman. Aku ingin menghilangkannya dengan klik TL untuk memotong. Kalian klik aja. Jika kalian klik, aku juga ingin membuat ini menjadi melengkung teman-teman, dengan cara kalian klik fillet F, radiusnya aku ingin 2. Kalian klik aja dan klik ini. Oke, ke semua bagian. Iya, kalau kalian ingin perintah yang sama, kalian klik enter aja teman-teman. Kan ini kalian yang terakhir kalian perintahnya fillet dengan radius 2. Jadi jika kalian enter, lalu kalian dalam mode fillet juga. Oke, untuk gambar produknya udah jadi dan hasilnya seperti ini teman-teman. Untuk menambahkan ukurannya, kalian bisa klik dim. Dikarenakan ini kebanyakan lingkaran, kalian klik yang radius ini, kalian klik ini. Nah, ini akan muncul 11, lalu ini juga 11, lalu ini 5, lalu ini kedua. Dan supaya garisnya ini berbeda dengan yang ini, kalian klik dim style teman-teman. Klik dim style, kalian modify, kalian ubah warnanya mungkin jadi merah seperti ini. Ini juga teksnya juga kalian ubah jadi merah, akan seperti ini. Kalian oke aja dan kalian close. Dan garis yang untuk dimension akan menjadi seperti ini teman-teman. Oke, di sini aku akan menjelasin tentang pemberian etiket dan plotting. Oke, pertama-tama kalian buka dulu file gambar kalian, lalu kalian blok semuanya, lalu kalian copy atau Ctrl plus C, lalu kalian buka file etiket. File etiket ini akan dikasih dan diberikan di
web ya teman-teman, bisa kalian cek. Lalu gambar tadi kalian paste dengan JTLV, kalian tempatkan sesuai hati kalian, sesuai keinginan kalian. Lalu masuk ke layout etiket. Layout etiket ini, lalu kalian klik M-View, lalu kalian pilih sudut yang ini, pojok ini ke pojok yang sebelah sini, dan akan muncul gambar seperti ini. Lalu kalian kasih keterangan depannya sebelah mana, ini dengan geser, kalian rapiin, oke, dan lain sebagainya, kalian rapiin. Ini kan untuk proyeksi yang Amerika teman-teman. Untuk yang Eropa kalian bisa sesuaiin. Lalu kalian bisa sesuaiin yang ini juga. Lalu skalanya kalian isi satuan, tanggal, nama, sesi, aslab, produk, dan lain sebagainya teman-teman. Oke, selanjutnya yaitu mengubah file DWG ini ke PDF dengan cara kalian klik plot, lalu continue to plot a single sheet. Name printernya ini kalian ubah ke DWG to PDF. Untuk paper size nya kalian pilih A4 yang ini. Untuk yang what to plot ini kalian pilih yang window, kalian pilih yang pojok sini sampai sebelah sini. Oke, setelah sudah ini central the plot, fit juga, oke, dan kalian lalu klik OK. Kalian pilih disimpan di mana. Oke, save. Dan akan jadi seperti ini teman-teman. Oke, untuk subbab wajib pada modul 4 kali ini, yang pertama ada pengertian AutoCAD, lalu yang kedua ada perintah dasar AutoCAD. Oke, mungkin sekian dari video penjelasan materi tentang modul 4 tentang dasar AutoCAD. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.